Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warḍa'na ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa'. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya akramul akramin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita sentiasa mengucapkan syukur, alhamdulillah, bertahmid memuji Allah atas nikmat sihat ya, nikmat ada peluang datang ke rumah Allah. Apalagi sahabat-sahabat saya yang kedatangannya penuh ataupun tinggi ya, kita kena bersyukur kepada Allah. Kita datang ke masjid ni dengan rahmat Allah, dengan inayah Allah, dengan pertolongan Allah. Ramai orang yang ingin datang ke masjid tapi tak boleh. Banyak sekatan, banyak halangan. Kita itu disingkirkan semua sekatan dan halangan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta dalam ayat yang dibaca imam tadi rakaat kedua, surah An-Nas. Surah An-Nas ini di antara surah yang mustahak sekali dalam kehidupan orang Islam. Penutup Al-Quran, kesimpulan Al-Quran. Kita diajak, dihimbau, disuruh meminta perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul artinya minta doalah. Bukan katakanlah saja ya. Memang makna literalnya katakanlah, tapi maknanya mintalah. Apa yang diminta? A'udzu birabbin nas. Apa maknanya? Lindungilah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabbun nas, engkau sebagai Malikin nas, engkau sebagai Ilahin nas. Lindungilah aku dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan gangguan si khannas. Kejahatan gangguan si khannas. Khannas ini apa kerjanya? Jangan pergi masjid, dia cakap. Sembahyang di rumah sajalah katanya. Jangan pegang Quran. Jangan baca Quran. Jangan duduk di majlis ilmu. Itu kerja dia tuh. Jangan sembahyang sunat. Fardu buatlah, tapi sunat tak usah. Ada juga. Ataupun jangan tahajud, dia cakap. Walaupun pintu kubur sudah dekat, kawan sebaya sudah banyak yang pergi. Minggu lepas pun kita mensolatkan jenazah di sini ya. Pintu kubur sudah dekat, masih ada sekatnya orang tu dari tahajud. Jangan tahajud. Balik rumah tak usah pegang Quran. Peganglah benda yang dipegang oleh orang ramai. Itu kerja khannas. Itulah isi surah An-Nas. Balik rumah tak usah pegang Quran. Patutnya balik rumah pegang Quran. Amba pernah cerita, dulu pernah solat di Masjid Jerudong, Pak. Pernah solat di Masjid Jerudong. Jadi lepas solat Isya ada jemaah tu seorang baca Quran. Jadi amba agak ke sana, Pak. Haji, kenapa Haji baca Quran? Amba terus taruh senjatanya dia, Pak. Dia tidak marah, dia senyum. Saya baca Quran katanya. Memang tadi lepas solat, tapi saya tak tahu solat saya itu ada nilai atau tidak di sisi Allah. Saya baca Quran ini nak top up kekurangan nilai tadi. Kenapa saya baca Quran? Memang kita tadi baru habis solat berjamaah, katanya dia pun ikut dengan ceramah. Tapi saya risau solat saya tadi ada nilai tak di sisi Allah. Kalau tak ada nilai, perlu saya top up dengan Al-Quran ni katanya.
Begitulah amalan orang zaman dulu. Kalau balik rumah tak pegang Quran, pegang benda lain, jangan-jangan nilai tadi habis semuanya langis. Langis dibuatnya. Itu kerja khannas. Itulah maksud surah An-Nas tuh. Nak membaiki nilai solat, bukan solat hari ini saja ya. Solat yang kemarin, minggu lepas, bulan lepas, 2020, 2019 dan seterusnya. Perlu ditopap, dibaiki dengan Al-Quran. Al-Quran ini akan melenyapkan kelemahan kita, kekurangan kita. Ibadat yang kurang akan dibaikinya. Iman yang lemah akan dikuatkan. Hati yang kama akan dibersihkan. Itulah Quran nih. Hati yang berpenyakit akan disembuhkan. Karena Quran ini syifa juga. Itu maksud surah An-Nas itu ya. Qul, mintalah, berdoalah, a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung. Artinya lindungilah aku. Ayatnya ayat keterangan, kenyataan. Tapi maksudnya doa. Ayat keterangan, kenyataan bermaksud doa. Lindungilah aku ya Allah. A'udzu, aku berlindung maknanya lindungilah aku ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Engkau ini Rabbun nas. Rabb apa artinya? Yang jaga, yang terbiah, yang didik. Rabbu antara maknanya yang menterbiah, yang mendidik. Kita dididik dengan masjid, dididik dengan Al-Quran. Ini media terbiah. Masjid tempat kita diterbiah. Salat itu terbiah. Sehat terbiah. Sakit terbiah. Negara yang aman dari Covid terbiah. Negara yang kena Covid terbiah. Dididik dengan penyakit, dididik dengan sehat. Tarbiyah itu pendidikan ya. Rabbu, pentarbiah. Diterbiah kita dengan sehat, rumah yang selesa, kendaraan yang selesa, negeri yang selesa, raja yang selesa, masyarakat yang selesa. Ini tarbiyah Allah. Rabb, Qul, mintalah, a'udzu birabbin nas, lindungilah aku ya Allah sebagai engkau sebagai Rabbun nas, Malik, Malikin nas, yang jaga manusia semuanya. Malik raja. Bukan saja manusia ya, semuanya. Semua makhluk ini Allah yang menguasai, yang merajai. Allah sebagai raja bukan saja di dunia, di akhirat juga. Kita di bawah kekuasaan Allah, di bawah penjagaan Allah. Bukan saja waktu hidup, dalam kubur juga. Kalau kita tidak meminta penjagaan Allah masa hidup, dalam kubur macam mana nak jaga? Kita karena bentuk lumus meminta kepada Allah semasa kita hidup, semasa kita sehat. Bila kita sakit, bila sudah terbaring di liang lahat, oh orang ini waktu dia hidup dulu bertungkus lumus meminta penjagaan aku, kata Allah. Pasti dijaga Allah. Subhanallah. Malik, raja. Ilah, Tuhan yang disembah. Jadi Rabbu tadi bukan makna Tuhan ya. Kalau tadi Rabbu itu makna Tuhan, ini Tuhan berarti dua kali. Tidak mungkinlah kata-kata itu berulang. Rabb memang ada dalam makna Rabb itu makna Tuhan. Karena makna Rabb itu lebih 10. Kalau ikut kamus, ikut tafsir, makna Rabbu itu lebih 10. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Bukan hanya Tuhan sekalian alam. Tuhan itu satu daripada makna Rabb. Ini mengaji surah An-Nas pulang ya. Mengaji surah An-Nas. Kita disuruh meminta perlindungan. Jangan berdangan dengan syaitan. Kita disuruh minta perlindungan. A'udzu birabbin nas, lindungilah aku ya Allah. Bedangan tu pulang. Berkawan tu ya. Subhanallah. Balik rumah berkawan dengan media kegemaran syaitan.
Jadi hati-hati ya. Orang tuh kalau dia faham surah An-Nas, faham benar-benar, selamat hidupnya. Karena apa? Dengan memahami surah An-Nas, orang itu akan menjauhkan kehidupannya daripada gangguan, kejahatan. Syarr itu kejahatan. Was-was, gangguan. Bukan was-was dalam bahasa Melayu ya. Was-was dalam bahasa ini bukan was-was dalam bahasa Melayu. Ayatah. Bila bahasa Al-Quran itu digunakan dalam bahasa Melayu, dia punya makna kadang-kadang sempit, tak dapat cover makna Al-Quran itu. Was-was itu oppositnya ilham. Ilham datang daripada malaikat. Malaikat cakap apa? Haji, baca Al-Quran. Amba dengar ya dari kawan sini, Mullah yang meninggal minggu lepas. Katanya dia biasanya lepas sembahyang dia baca Quran katanya. Ada kawan cakap sama Amba, ini orang yang saleh ini biasanya dia lepas solat dia baca Quran. Begitulah amalan yang dituntut. Kalau tak sempat baca Quran sebelum solat, lepas solat kena baca Quran. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan solat dan Al-Quran, kalau kita semak nanti tidak dapat dipisahkan Quran dengan salat. Tidak dipisah. Kalau orang tu salat tak baca Quran, tidak betul salatnya. Salatnya tidak akan meningkat. Salatnya tidak akan mengubah cara hidup. Salat ini patutnya mengubah cara hidup. Salat ini kan tiang asas dalam Islam. Asas agamanya salat. Kalau salatnya bisa, agamanya akan bisa kuat. Jadi was-was bukan was-was dalam minda orang Melayu. Was-was ini maknanya gangguan, bisikan. Oppositnya ilham. Ilham datang dari malaikat. Malaikat cakap apa? Ji, peganglah Quran Ji. Ini Mullah yang meninggal saat itu dia rajin baca Quran. Contohnya gitulah ya. Kalau tak pegang Quran di masjid, di rumah. Di rumah. Tapi time yang paling baik sekali balik rumah, media genggaman tutup, kemudian tidur, bangun awal, mungkin pukul 3, 3:30, di situ baca Quran. Subhanallah. Itu hebat sekali ya. Disitulah time baca Quran yang paling baik sebenarnya. Yang paling baik lagi kalau kita baca Quran semasa solat malam, solat tahajud. Gitulah ya. Jadi yang kita minta dalam surah An-Nas itu, kita minta supaya dilindungi Allah dari gangguan si Khannas. Khannas ini musuh kita 24 jam. Khannas itu yang keluar masuk badan manusia. Itu maksudnya. Yang dia attack, yang dia serang hati, qalb. Kalau boleh dia jangan keluar dari qalb. Kalau boleh dia nak beristana di situ. Malah dalam buku ada disebut, ada orang yang musuh tadi menetas, bertelur, beranak dalam hatinya. Ada buku cerita macam itu. Kenapa? Karena dia terlalu akrab dengan musuh. Subhanallah. Tapi pada dasarnya khannas itu artinya yang keluar masuk, Pak. Bila saatnya musuh tadi keluar, kalau orang itu berzikrullah. Di antara zikir yang paling tidak suka setan iblis, zikirnya astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar zikir yang sangat ditakuti oleh iblis. Orang yang malas beristighfar di-like sama iblis. Ini bagus nih Jini. Patutnya kita agenda istighfar 100 kah pagi, 100 petang. Itu susah iblis dibuatnya. Kehabisan dibuatnya itu. Subhanallah. 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 Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menanya Rasulullah SAW tentang bacaan istimewa dalam salat. Ya Rasulullah,
ajarlah saya bacaan doa istimewa semasa salat. Baginda mengajar Abu Bakar Siddiq doa istighfar dibaca sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli min indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dibaca sebelum salam. Istighfar yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Bakar semasa Abu Bakar bertanya face to face dengan Rasulullah, ajarlah saya istighfar yang saya baca dalam solat. Coba ikut, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adz-dzunuba illa ant faghfirli min indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nanti saya share ya. Nanti saya kongsi dengan sahabat kita insyaallah. Subhanallah. Itu baru belum habis surah An-Nas tu ya. Tadi min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan si khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dari dalam. Dari dalam. Sudur makna literalnya dada, maksudnya hati. Dia kontrol hati. Dia kontrol hati. Bila hati dia kontrol, tangan pun dia kontrol. Tak boleh pegang Quran. Tak boleh karena dalam sudah dikontrol. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi, yang membisikkan bisikan yang jelek, yang jahat, fi sudurin nas, dari dalam hatinya. Minal jinnati wan nas, sumber kejahatan ini dari jinnah, setan yang halus yang tak nampak. Wan nas, manusia. Manusia yang bodinya manusia, dalamannya setan. Itu dikatakan minal jinnati wan nas. Kadang-kadang istri, kadang suami istri, kadang sahabat. Itulah. Jadi setan itu ada dua ya. Setan yang halus yang tak nampak, setan yang berkaki dua, yang drive, yang berjogging, yang naik basikal, yang tak tahulah apa kerjanya. Yang penting manusia. Menurut surah An-Nas, setan itu ada dua, setan yang tak nampak, setan yang bergaul hari-hari. Habis dibuatnya amal ibadat kita. Apa tandanya? Cobalah duduk dengan dia sekejap. Apa cakapnya dengan kita? Patutnya orang yang bisa, yang baik, cakapnya apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Orang yang bisa, yang tidak diganggu oleh syaitan, bila dia bercakap, cakapnya tentang al-haq, kebenaran agama Islam, tentang yang bisa Pak, ataupun tentang kesabaran. Kalau orang tu cakapnya ada pikir lain, berarti dia tu syaitan manusia setan. La haula quwwata illa billah. Itulah kita diperingatkan dalam surah An-Nas. Baiklah, kita bersama tadabbur kita dalam 20 menit lebih lagi ya. Ibarat aur dengan tebing, ini sebenarnya cerita orang saleh. Orang saleh zaman dulu, orang yang bila berjumpa dengan member, dengan sahabat, dia ingin watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Berjumpalah seorang saleh, kenamaan zaman dulu hidup dalam abad kedua Hijrah, 107 sampai 187 Hijrah, berarti umurnya 80 tahun. Berjumpa dengan jemaah. Dia nak watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dia tak mau cakap kosong. Apa ditanyanya? Mula-mula ditanyanya usia. Berapa umur Aji katanya. Aji tadi menjawab dengan jujur dan semangat, positif. Umur saya sudah 60. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, berarti Ji ndak batah lagi tu Ji. Perjalanan Anda sudah di penghujung.
Tidak lama lagi itu. Siap-siaplah. Ungkapan yang demikian pendek berkesan di hati si pendengar. Lalu dia risau, dia takut, dia cemas, dia menyesal, dia ingin bertaubat kepada Allah. Apa kata-kata yang keluar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail pun gembira mendengar jawaban ini. Artinya dia faham, walaupun dia istiqomahnya mungkin belum maksimum, dia masih ada sifat lalai. Bila diingatkan, diterima dengan pikiran yang jernih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Saya menyesal, saya takut, ya Allah ampunlah dosaku ya Allah. Dia macam ditimpa musibah. Musibahnya apa? Lalai. Tak ingat nak mati. Orang tu kalau lupa nak mati, tak betul tu. Tak betul. Sepatutnya kita baca Quran, dalam Fatihah ada cerita tentang mati. Dalam ayat, dalam zikir. Bila kita lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas istighfar apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Yuhyi, Allah menghidupkan. Yumit, Allah mematikan. Kita sebut betul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali lepas maghrib, 10 kali lepas subuh. Itu kalau dalam hadis disuruh lagi baca, kalau kita rajin 100 sebenarnya. Kita sebut tentang yuhyi wa yumit, menghidup dan mematikan. Saya ini hidup dan saya nanti suatu saat akan mati. Bila kita baca zikir-zikir lain nanti, doa lagi, semuanya ada cerita mati. Jadi orang tadi dia cemas, dia takut. Bila ditanya bab mati, dia pun macam ditimpa musibah. Musibahnya apa? Musibah lupa nak mati. Lupa yang pintu kubur sudah dekat. Kubur dekat di sini ya. Di antara masjid yang paling dekat kuburnya masjid pula inilah. Masjid Jami juga dekat. Kilanas ya, Kilanas belakang sebelah saja. Dan antaranya lagi. Subhanallah. Jadi dia takut, cemas, lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ini kalau dalam bahasa hadis namanya istirja ya. Istirja. Apa namanya? Istirja. Apa itu istirja? Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waktu menghadapi musibah atau mendengar musibah. Istirja namanya. Orang kita kadang-kadang dia tidak tahu nama. Baca tahu. Tanya dia apa tu Ji? Innalillah lah katanya. Iya innalillah tu apa? Kadang tidak ada jawab ya, tidak dapat jawab. Namanya istirja. Artinya apa? Membaca innalillah dikala menerima musibah ataupun mendengar musibah. Musibah itu bukan hanya musibah kematian. Tadi musibah orang ini musibah lalai, musibah lupa. Dalam bahasa Melayu penggunaan istirja itu sedikit, mungkin 1/1.000.000 ataupun kurang dari 1/1.000.000. Patutnya berlalu 1 hari Quran tak pegang, biasanya dia pegang Quran, hari ini tak pegang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya dia sembahyang berjemaah penuh, tiba-tiba hari itu dia terlambat, ada hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sembahyang sunat juga begitu, zikir juga begitu, tahajud, duha dan lain-lain. Amal soleh bila kita tercicir melaksanakannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataupun terlanjur berbuat perkara yang dilarang Allah,
La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kegunaannya. Itu kegunaannya bukan hanya beristirja waktu mendengar berita kematian. Itu sebagian kecil dari musibah. Musibah yang paling berat di dalam hadis dikatakan musibah agama. Bukan musibah kehilangan jiwa. Bukan hanya musibah kehilangan jiwa. Lalu Fudail bertanya sama jemaah tadi, bisa saya pulang haji cakap innalillah katanya. Bila saya tanya tadi tentang umur dan saya ingatkan tentang kematian haji cakap innalillah. Bagus itu katanya. Tapi apa kira-kira maksud innalillah wa inna ilaihi raji'un? Makna innalillah ada dua ya. Ada makna literal yang tersurat, ada makna yang tersirat. Innalillah ada dua maknanya. Ada yang tersurat, innalillah kita ini milik Allah. Kita ini bekerja untuk Allah. Wa inna ilaihi raji'un, tiba saatnya kita akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah, kita akan kembali kepada pemilik. Saya bukan milik saya. Haji bukan milik dirinya. Milik Allah. Yang kasih hidup Allah, yang kasih nyawa Allah, yang kasih akal Allah, yang kasih tenaga Allah, yang kasih iman Allah, yang kasih ilmu Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu itu anugerah Allah. Ada yang dikasihnya secupa, ada yang 2 cupa, ada yang seliter, ada yang banyak. Sama dengan usen juga. Ada yang dikasihnya usen banyak, ada yang dapat usen banyak, ilmu banyak. Bisa itu ya. Ada yang usen banyak, ilmunya miskin. Ada yang dikasih ilmu banyak, usennya miskin. Ada yang sedang-sedang saja. Tapi kekayaan yang sebenarnya ilmu. Duit itu dikira kekayaan juga kalau digunakan dengan ilmu. Ditadbir dengan ilmu. Berdasarkan ilmu. Untuk agama Allah. Yang jelasnya makna innalillah ada 2. Ada makna tersurat, ada di sini. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Makna tersirat, kita ini milik Allah, jangan main-main. Tangan dikasih Allah untuk disyukuri, mata untuk disyukuri, telinga, hati untuk disyukuri. Tengok satu ayat ya, satu ayat yang selalu dibaca di pagi Jumat, surah Sajadah, ayat tentang anggota badan asas yang diberikan Allah kepada kita ini gunanya untuk disyukuri. Halaman 415 ayat 9. Ayat 9, surah yang selalu dibaca dalam salat subuh hari Jumat, surah Sajadah. Yang baca Quran boleh, yang buka Quran boleh baca sama-sama ya ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sama juga dengan ayat dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk, sama juga. Bagi yang minat surah Mulk ya, akan jumpa mesej yang sama di sana. Di sana tuh ayat 23, halaman 563. Sama mesejnya. Mungkin surah Sajadah jarang dibaca, surah Al-Mulk mungkin rajin membacanya. Ayat 23, Qul huwallazi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tadi dalam surah Sajadah qalilan ma tashkurun. Ini pun qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi ansha'akum. Jelaskanlah kepada manusia itu, kepada jemaah Masjid Pulai itu, huwallazi ansha'akum. Allah juga yang menjadikan kamu.
Macam mana Allah menjadikannya? Wa ja'ala lakumus sama', diberinya telinga pendengaran, wal absar, diberinya mata penglihatan, wal afidah, diberinya hati untuk disyukuri. Tapi ternyata qalilan ma tashkurun. Qalil apa artinya, Ji? Sedikit. Nah, sedikit yang bersyukur. Adakah 10%? Belum tentu. Belum tentu. Qalil. Adakah 10%? Tak pasti. Yang jelas, mata, telinga, hati untuk disyukuri. Kita dijadikan Allah. Innalillah. Allah jadikan kita ini bukan sesuka hati. Kaki bukan sesuka hati. Tangan. Tadi 3 fasiliti asas saja tuh ya. Yang lain dia tak sebut di sini. Sebut dalam tempat lain. Yang jelasnya, yang asas, pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa? Untuk disyukuri. Tapi qalilan ma tashkurun. Sedikit yang syukur. Apa lawan syukur? Dalam surah Ibrahim ayat 7 ya. Kufur lawannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Syakartum syukur. Kafartum kufur. Syukur telinga macam mana? Dengarlah yang baik. Syukur mata macam mana? Lihatlah yang baik. Syukur hati macam mana? Pikirkanlah benda-benda yang baik. Jadi makna tersiratnya, innalillah, kita ini milik Allah, jangan main-main. Karena nanti akan ditanya. Khutbah Jumat 3 Jumat yang lalu kah? Tentang nikmat masa. Katanya usia akan ditanya nanti, berapa usia, berapa umur, sepanjang hidup apa saja dibuat. Simak semula ya, tajuk khutbah Jumat tentang nikmat masa dalam 3 Jumat yang lalu ataupun 4 Jumat yang lalu. Boleh dirujuk sama imam nanti. Innalillah, kita ini milik Allah, artinya nyawa dari Allah, akal dari Allah, tenaga dari Allah, kesihatan Allah, terhindar daripada COVID-19, Allah jaga kita ini. Lihatlah sebagai anugerah Allah, nikmat Allah untuk disyukuri, tapi qalilan ma tashkurun. Itu bagian pertama. Bagian kedua tadi, wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada pemilik. Bila kembali kepada pemilik, ditanya ya nanti. Ditanya. Itu dalam khutbah Jumat yang bicara tentang masa itu ada 4 pertanyaan asas dicakap. Pertama, berapa umur? 70, kayak yang 70. Sepanjang 70 tahun apa yang dibuat? Itu akan dibentang. Akan dibentang. Ditanya juga tentang usia remaja. Waktu muda remaja apa dibuat? Ditanya juga tentang usin. Usin berapa penghasilan sebulan? Kalau yang sebulan lah. Dan kemana dibelanjakan? Tentang ilmu. Ilmu rata-rata orang ada dikasih ilmu sedikit. Dikasih ilmu. Ilmu itu digunakan kah? Diamalkan kah? Disebarkan kah? Subhanallah. Jadi mendengar komentar ini, jemaah yang berbincang dengan Fudail bin Iyad tadi makin takut. Makin takut. Makin cemas. Ditanya tentang umur, risau dia. Ditanya tentang keterangan innalillah, lagi risau. Lepas itu dia tanya, saya takut, saya risau. Macam mana lagi nak buat? Apa solusinya? Orang itu kalau dia takut memikirkan nasibnya, keagamaannya, amalannya, dia risau, itu senang. Kata Fudail, kalau tuan takut, tuan cemas, nak mencari solusi, dia cakap very easy. Bahasa Arabnya yasirah. Satu patah perkataan saja. Yasirah. Very easy. Yang susah apa? Orang banyak masalah tapi tidak mau mencari penyelesaian. Dosa banyak
tambah lagi. Tidak merasa berdosa. Orang yang buat dosa, tak takut dosa, tak merasa berdosa, itu iblis. Iblis kelas tinggi. Orang yang dipermainkan iblis. Ada ayatnya nanti kalau sempat. Surah Az-Zukhruf. Orang yang bermasalah banyak, tidak melihat masalah dalam kehidupannya, itu dah kelas tinggi itu. Sepatutnya orang yang banyak masalah dia risau. Kata Fudail, kalau tuan risau nak mencari solusi senang sekali. Kata yang berkonsultasi tadi, senangnya macam mana? Senangnya yang penting kalau tuan merasa cuai selama ini, insafilah, sedarilah kecuaian itu, dan baikilah lembaran hari ini dan esok Anda. Lembaran yang lalu itu Allah akan urus. Jangan pikirkan. Itu akan bersih sendiri, akan terformat sendiri, akan terdelete sendiri. Inilah ayatnya, ayat surah Furqan ayat 70. Boleh baca sama-samanya, ada dalam kertas tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allahumma ighfir lana warhamna. Makna ayat ini, orang tu kalau dia menginsafi kelemahannya, kekurangannya, dosanya yang banyak, lalu dia menyesal, kemudian dia berhijrah, mengubah cara hidup, buka lembaran baru, cerita baru, yang lalu itu akan dimaafkan Allah. Allah takkan kira. Kalau dilihat pada tafsir ayat ini, buka tafsir katanya, dalam buku kita ini banyak catatan, apa tadi, orang yang lalai banyak catatan dosa dalam bukunya. Catatan ini akan dipadam, akan ditulis pahala gantinya. Itulah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah tukar dosanya dengan pahala yang banyak. Itulah dia antara ulama dengan jemaah, ibarat aur dengan tebing, saling mengisi, saling menyempurnakan. Sepatutnya antara jemaah dengan ulama macam itu, saling memberi sokongan, saling membantu. Ibarat aur dengan tebing, kata orang Melayu. Biasanya aur ini tumbuh di tepi sungai contohnya kan. Kalau tak ada tebing, aur tidak dapat berdiri, tidak dapat hidup. Aur tidak dapat hidup tanpa tebing. Tebing pun kalau tidak dipegang oleh urat aur tadi, dia akan hanyut di bawah arus air ya, yang mengalir siang, malam, petang, dan pagi. Begitulah sepatutnya antara ahli ilmu dengan jemaah saling membantu. Jadi orang tadi pun sangat bersyukur kepada Fudail yang membimbing. Kita baca istighfar yang di belakang ini ya. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Istighfar istimewa yang diajar baginda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa sahabat bertanya, "Kaifa nastaghfiru ya Rasulullah?" Macam mana bisanya beristighfar ini, kata sahabat kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, "Qulu," bacalah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita baca ya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Niatkan untuk diri, untuk pasangan hidup, untuk anak, cucu, menantu, sanak saudara, jiran tetangga, sahabat andai. Niatkan untuk rakyat ke bawah duli, niatkan untuk umat Islam. Dia akan cover tu.
Baik, kita baca 3 kali lagi. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nanti kita akan buat ulasan tentang istighfar ini ya. Yang jelasnya istighfar ini boleh juga dibaca masa sujud insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.